Potensi sumber air di tanah air perlu ditingkatkan penggunaan dan pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Melalui Jelajah Tirta Nusantara 2024, Bisnis Indonesia memotret pengelolaan air di sejumlah waduk dan sungai untuk kebermanfaatan manusia dan alam. Tim Jelajah Tirta Nusantara mendatangi Waduk Jati Gede Sumedang, daerah aliran Sungai Citarum, Danau Beratan Bali, Danau Batur, hingga Pasar Sukowati, Bali. Perjalanan dimulai dari Waduk Jati Gede Sumedang, Jawa Barat. Pemanfaatan air Waduk Jati Gede memenuhi kebutuhan pengairan sawah hingga perkebunan masyarakat. Kedepannya, waduk ini juga akan menjadi sumber pembangkit berbasis energi terbarukan. Beranjak ke kawasan Sungai Citarum. Berbekal Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum, sejumlah upaya dan program digulirkan. Balai tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran, relokasi, hingga menghentikan sumber pencemaran, baik oleh masyarakat maupun oleh pabrik di sepanjang Das Citarum. Upaya pemulihan dilakukan dari hulu hingga hilir Sungai Citarum. Alhamdulillah, selama 6 tahun ini hasilnya sudah maksimal. Kalau kita membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, progresnya juga ada, dan indeksnya adalah dari IKA itu, indeks kualitas air ya, salah satunya itu. Sementara itu, di aliran sungai kawasan Bale Endah, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum membangun kolam retensi di 3 lokasi rawan banjir. Salah satunya, kolam retensi Andir. Kolam retensi Andir menampung limpasan air Sungai Citarum kala meluap, sehingga banjir dapat dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah sekitar Bale Endah dan Dayeuhkolot. Sekarang dengan adanya pembangunan Curug Jompong, dengan adanya pembangunan Floodway, Sodetan di Sangkanhurip, ada juga 2 kolam retensi besar, Andir sama Ciunteng, dan polder-polder kecil di wilayah. Ini sangat membantu. Seperti halnya rumah kami yang tadinya sering tergenang, sekarang alhamdulillah. Keberadaan sungai ini juga bermanfaat untuk mendukung ketahanan energi nasional. Misalnya saja di PLTA Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, seperti gambaran program pemerintah adalah menuju net zero emission, di mana PLTA Cirata ini adalah suatu produk yang green energy ya. Karena dari tenaga air dan sumbangsih terhadap sistem kita juga sangat berpengaruh, karena secara biaya produksi pun kecil. Beranjak ke Pulau Dewata, tim Jelajah Tirta Nusantara Bisnis Indonesia 2024 memotret kebermanfaatan air di Danau Beratan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Tak hanya menjadi sumber pengairan bagi perkebunan warga dengan sistem subak, Danau Beratan juga menjadi lokasi wisata dengan wisata religi. Yang ada di Danau Beratan ini adalah Danau Beratan yang mengairi Badung dan juga Denpasar, semuanya perairan dari sawahnya dari sini. Tentunya ini bermanfaat bagi persawahan yang ada di Denpasar dan juga Badung. Upaya menjaga kelestarian juga tampak di Danau Batur. Masyarakat berperan penting
dalam menjaga kelestarian danau yang airnya digunakan untuk pengairan sawah dan kebun. Selain pengairan, perputaran ekonomi di Bali juga bergantung pada penjualan cindera mata. Salah satu yang terkenal adalah Pasar Sukowati. Pada 2020, Pasar Sukowati direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3 blok di pasar ini direvitalisasi secara bertahap dari 2020 hingga 2023. Revitalisasi Pasar Sukowati diharapkan dapat mengerek minat wisatawan. Dengan memastikan keberadaan air bersih, maka ketahanan pangan dapat dilakukan. Memastikan pengelolaan air juga mendukung ketahanan energi. Diharapkan, ulasan bisnis Indonesia melalui Jelajah Tirta Nusantara dapat memberikan sumbang pikiran untuk memangku kepentingan di tanah air.